Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Dan sebelum kita akhiri kajian kita pada sore hari ini, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Apa yang Bapak Ibu akan lakukan jika Bapak Ibu udah niat betul mau hadir ke majelis ilmu, ternyata pas datang ke majelis itu bukan ilmu yang dibahas? Tetap bertahan di situ karena sudah kebagian snack, nggak enak mau pulang, atau pulang? Nah, ambil snacknya pulang. Harus itu ya. Jangan dilanjut. Sama seperti tadi, mau mondokin anak ke pesantren, ternyata pimpinan pesantren tersebut pemikirannya nyeleneh, aneh, sesat, ya keluarin, cabut gitu. Nah kalau mendarah daging gimana? Ya sama. Kalau dia sudah terdoktrin, akhirnya dia terus melanjutkan di sana, bahkan cenderung membela kesesatan pemikiran kiainya itu, ya dosa. Berarti dia berkomplot dengan kesesatan. Nah, maka kalau kita sebagai orang tua dari anak itu, ya kita harus berusaha gimana caranya supaya anak itu keluar. Gitu. Kalau kita sudah tahu ternyata pimpinan pondok pesantren tersebut pemikirannya sesat. Ya, itu. Kalau kita biarkan, ya wis rampok lanjut mawon, nah ya dosa gitu. Kita berdosa. Nanggung 3,5 tahun lagi gitu. Nah, jangan langsung tarik, pindahin. Itu. Karena ada nggak di situ unsur paksaan? Ada atau tidak? Nggak ada. Adapun misalnya dia 6 tahun, 5 tahun setengah dia udah terlanjur di sana, dosa atau tidak? Tidak, karena kan tidak tahu, dia baru tahu oh ternyata pimpinan pesantrennya ngaco begini. Itu nggak dosa. Tapi kalau dari awal dia sudah tahu, ya dosa dia memasukkan anaknya ke pesantren yang pemikiran kiainya, pengasuhnya itu sesat, menyesatkan. Yaitu. Kemudian yang kedua, datang ke seseorang yang katanya bisa meruqyah. Kata orang-orang dia adalah seorang ustadz. Oh ternyata dukun, indikatornya karena banyak patung di rumahnya. Nah, terus akhirnya kita tidak pernah datang lagi ke situ. Apakah perbuatan kita datang ke rumah dukun tersebut berdosa? Jawabannya tidak. Karena apa? Al-khotok. Khotok tadi ya, kesalahan karena ketidaktahuan. Tadi yang poin pertama tadi ya. Kita kan nggak tahu, kata orang-orang itu ustadz bisa meruqyah. Ternyata dia bukan ustadz. Mungkin nggak seorang ustadz di rumahnya ada patung? Nggak mungkin. Ustadz gadungan. Kalau dia betul-betul ustadz nggak mungkin ada patung. Karena apa kata Nabi? Innal malaikata la tadkhulu baitan. Ya, fihi at-tamathil. Sesungguhnya para malaikat rahmat itu tidak mau masuk ke rumah yang di rumah itu ada at-tamathil, ada patung-patung. Nggak mau masuk. Lah kok ini ada ustadz, nggak punya ustadz tapi banyak patung di rumah. Itu pasti bukan ustadz. Ustadz gadungan tadi kata Bu. Nah ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Nah tapi kalau kita sudah tahu, nah, ada indikator kalau dia itu sebenarnya bukan ustadz, maka kita berdosa. Jadi kata Rasul, man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi seorang dukun, wasaddaqahu bima yaqul, dan dia percaya kepada apa yang dikatakan si dukun itu, faqad kafara bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir, mengingkari sesuatu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kitab Nawaqidus Syahadatain, dalam kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, mendatangi dukun itu bisa membatalkan keislaman. Membatalkan keislaman, bisa batal Islamnya. Artinya dia telah kufur berdasarkan hadis tadi. Kalau dia kufur, bisa nggak taubat dari kekufuran? Bisa nggak taubat dari kekufuran? Tidak bisa. Kecuali dia bersahadat dulu baru kemudian taubat. Itu bahayanya, Bu. Kalau perbuatan dosa kita bertaubat langsung istighfar, selesai. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita melakukan tindakan yang bisa menyebabkan kita menjadi kufur,
itu tidak bisa langsung taubat. Kan sudah batal. Berarti ini baru wudhu. Seperti wudhu, kalau udah batal berarti wudhu lagi. Nah, cuma nanti gimana caranya kalau kita melakukan tindakan kekufuran? Kan kita harus memperbaharui keislaman kita. Kan udah batal Islamnya. Nah, itu menurut keterangan sebagian ulama, kalau kita melakukan tindakan kekufuran itu sendirian, orang nggak ada yang tahu, maka cukup kita ya, bersyahadat sendiri sebagai ikrar bahwa ya saya kembali memperbaharui keislaman saya dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kalau kita sendirian. Tapi kalau mohon maaf misalnya menghina-hina Nabi, menjelek-jelekan, ngenyek sama Nabi dan isi-isi Nabi, itu tindakan kekufuran atau bukan? Ada dia si penceramah, dia menghina Nabi di depan orang banyak. Nah, itu termasuk pembatal keislaman. Apalagi dia menganggap ada yang lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah misalnya, dan dia lakukan itu di depan orang banyak. Menurut keterangan sebagian ulama, ketika dia sadar bahwa itu tindakan yang bisa membatalkan keislaman dia, maka dia harus ya, memperbaharui di depan orang banyak juga bahwa dulu saya keliru, saya ngomong begini-begini, maka sekarang saya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah misalnya, dan saya bisa bertaubat kepada Allah Ta'ala dari seluruh perbuatan dosa yang pernah saya lakukan. Nah itu, maka hati-hati ya sekalian, mendatangi dukun itu termasuk pembatal keislaman kalau sengaja. Tapi kalau yang tadi ibu ceritakan karena nggak tahu maka tidak berdosa. Baik, yang pertama menghadiri pernikahan orang kafir. Hukum menghadiri undangan pernikahan orang kafir itu, Bapak Ibu, boleh, tidak wajib, mubah. Itu dulu ya. Tapi kalau menghadiri pernikahan orang Muslim wajib. Kalau tidak kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hadis dikatakan Nabi seperti itu. Nah, kecuali kalau di pernikahan orang Muslim itu ada kemaksiatan, ada organ tunggal, nah itu kita jangan hadiri. Nah, walaupun itu undangan pernikahan, ada kemaksiatan di situ. Tapi kalau menghadiri pernikahan orang kafir, nah hukumnya boleh. Lalu kalau di gereja bagaimana? Nah tapi nanti menghadiri pernikahan orang kafir selama bukan dalam proses keagamaan mereka, dalam saat prosesnya itu tidak boleh. Lalu pertanyaannya pengen tahu, ngapain pengen tahu? Buat apa? Apa manfaatnya untuk dia kan? Kan di zaman sekarang apalagi gampang banget, tinggal ketemu yang ngomong yang mungkin sama-sama orang kafir ya, tolong dong divideoin gitu. Aku pengen tahu. Apa orang kalau pengen tahu harus merasakan sendiri? Karena dia itu menunjukkan kalau dia kurang ilmu. Jadi itu. Kalau di saat proses keagamaan mereka maka kita dilarang, haram, dan itu diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ahkam Ahlul Zimmah. Ahkam Ahli Zimmah. Itu ada kitabnya. Kemudian yang kedua, terpaksa karena alasan toleransi. Contoh ada pemimpin, mungkin wali kota, mungkin bupati, mungkin gubernur gitu ya. Atau presiden misalnya. Ya. Untuk alasan toleransi, maka dia mengucapkan salam dengan ya, ucapan salam agama lainnya yang mereka adalah orang kafir. Itu apakah boleh atau tidak? Bolehkah dia mengatasnamakan terpaksa atas nama toleransi? Enggak boleh. Alhamdulillah ada para ulama di Jawa Timur, MUI Jawa Timur tegas. Udah baca belum ininya? Beritanya. Bagus tuh. Jadi MUI Jawa Timur menegaskan, memutuskan bahwa mengucapkan salam selain dengan salam bagi orang Islam maksudnya, selain dengan salamnya yang diajarkan oleh Nabi itu haram, nggak boleh. Siapapun dia, ya, pemimpin walaupun pemimpin itu nggak boleh.
Karena berarti ini bermasalah secara akidah. Lah, toleransi itu apa? Nah, ini salah kaprah dalam memahami kata toleransi itu apa, Bapak Ibu? Menghargai keyakinan agama orang lain, tidak mengganggu ibadah agama lain. Itu toleransi, bukan ikut-ikutan. Kalau mengucapkan salam agama lain itu bukan toleransi namanya, tapi ikut-ikutan. Apa yang memaksa dia? Apa kalau dia nggak ngucapin itu langsung diturunin dari gubernur misalnya? Diturunin dari presiden? Nggak ada. Nah, maka alhamdulillah ya, ada ulama yang lantang menyatakan bahwa itu tidak boleh. Memang selama ini kan sering begitu ya. Nah, semoga para pemimpin atau calon pemimpin paham betul. Apalagi kita tinggal di negeri yang Muslim mayoritas kok takut gitu, kan aneh. Nah, itu ya. Jadi ini ya, salam terbaik itu adalah salamnya kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu mengucapkan salam-salam agama lah. Nah, nggak ada pengaruh sama sekali. Yang ada justru malah berbahaya buat dia. Secara akidah dia rusak itu akidah. Karena dia mengucapkan salam dengan keyakinan agama orang-orang kafirnya. Yaitu, ingat, toleransi itu bukan ikut-ikutan, tapi membiarkan, ya, menghormati keyakinan agama orang lain, tidak mengganggu. Itu toleransi, bukan ikut. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Mu'alaf. Mu'alaf itu apa? Yang tadinya dia kafir terus jadi muslim. Ya, oke, baik. Mu'allaf itu sebenarnya makna asal mu'allaf itu adalah orang kafir yang cenderung kepada Islam. Itu mu'allaf, makna sebenarnya. Orang yang hatinya cenderung kepada Islam tapi dia belum berislam. Itu mu'allaf. Tapi di Indonesia salah kaprah. Kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, namanya apa? Dia namanya muslim. Saat dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, muslim dia. Maka seluruh hukum yang berlaku pada kaum muslimin berlaku untuk dia. Gitu. Nah, tapi yang dipertanyakan oleh jenengan barangkali, gimana kalau dia dulunya bukan muslim gitu Pak ya? Lalu dia memeluk Islam, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sementara ibunya, bapaknya, keluarganya masih agama non-muslim misalnya. Nah, terus bagaimana cara kita bertoleransi? Ya tadi, kita hormati. Ya, misalnya kita dulu agama kita non muslim, ya, kita masuk Islam, keluarga besar kita masih belum masuk Islam, ya kita hormati, biarkan mereka melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya, nah, masing-masing, tidak kita ganggu, biarin aja. Bapak Ibu dan sekalian, para ulama ya, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah melarang kita sebagai Muslim tidak boleh mengucapkan Selamat Natal. Karena apa? Apa itu Natal? Kelahiran siapa? Tuhan ya, kelahiran Tuhan kan. Nah, Tuhan Yesus itu. Ketika kita ngucapin itu berarti ya, disadari atau tidak, kita telah dalam tanda kutip menyetujui keyakinan mereka, yang itu jelas bertentangan dengan akidah Islam. Dalam Islam kan jelas, ya. Maka kata Allah Taala, walaqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Maka telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu Tuhan dari yang tiga. Nah, itu Pak. Jadi kalau kita ngucapin tadi Selamat Natal misalnya, berarti ya, disadari atau tidak, sengaja atau tidak, kita telah ya, dalam tanda kutip menyetujui akidah mereka yang bertentangan dengan akidah Islam. Nah, maka tidak perlu ngucapin Selamat Natal, walaupun untuk orang tua sendiri, untuk keluarga sendiri. Nah, kan mereka waktu kita Idul Fitri ngucapin Selamat Idul Fitri, ya itu terserah mereka. Di mereka mungkin nggak ada larangan. Kalau di kita kan itu dilarang. Nah, kita menyerupai akidah mereka itu jelas dilarang. Nah, oleh karenanya ya kita hormati, udah biarkan saja.
Nah, tidak perlu tadi mengucapkan selamat Natal. Ya mungkin kalau kita datang nemui gitu ya orang tua, boleh atau tidak? Boleh. Asal kita tidak perlu ikut-ikutan keyakinan agamanya itu karena kita sudah menjadi Islam. Kalau kita datang berbakti sama orang tua, tidak ada masalah. Walaupun orang tua kita misalnya masih kan kafir ya, kita buat hatinya senang, kita bahagiakan dia, boleh. Jadi itu Bapak Ibu, kalau orang tua ngomong gini misalnya, lah kamu kok nggak ngucapin selamat Natal, gitu ya misalnya, itu gimana tuh? Tinggal kita jelaskan saja, Bu, Pak, mohon maaf gitu. Dalam Islam kita sudah punya akidah, ya batasan-batasan akidahnya sudah jelas dan tidak boleh ya meyakini ya, sesuatu yang batil gitu ya. Karena Islam Allah itu cuma satu dan seterusnya. Ya kita jelaskan itu saja. Tapi tetap dengan cara yang halus, kita hormati, kita muliakan orang tua. Jadi itu. Setelah dia umpamanya dia memang seperti itu ya. Yang artinya lain agak lain lagi bahwa syahadat dalam sholat apakah itu sudah menjadikan suatu pernyataan kita kembali bersyahadat atau tidak? Oke. Syahadat dalam sholat itu suatu rukun ya, rukun sholat yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang sholat. Nah, kalau yang tadi kami bahas memperbaharui syahadat itu memang diniati dan itu di luar sholat tentu saja. Karena kalau sholat itu meskipun kita melakukan tindakan kekufuran atau tidak gitu, bahkan tidak pun tetap harus dilakukan. Kalau ada orang sholat tidak mengucapkan syahadat, salatnya sholat sah atau tidak? Tidak. Karena itu suatu keharusan rukun yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kedudukannya beda. Nah, kalau yang tadi memperbarui syahadat karena dia melakukan tindakan kekufuran yang membatalkan keislaman, ya dia harus niati bahwa karena dia telah melakukan tindakan yang menyebabkan batal keislamannya, dia niati ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dalam rangka memperbaharui. Intinya itu adalah perintah yang diajarkan oleh Nabi dan kita memang harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya kalau itu mau dimaknai memperbaharui silakan, tapi kedudukannya sangat beda dengan syahadat yang tadi ya, yang kita melakukan tindakan kekufuran lalu kita bersyahadat diniati. Ya itu kalau kita memaknai itu memperbaharui ya bisa saja silakan, tapi kedudukannya tidak sama dengan syahadat tadi itu. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu, masih ada. Bapak Ibu dan sekalian, pandangan mata di dalam sholat itu hanya ada 2. Yang pertama ke tempat sujud, ke arah tempat sujud, ke bawah maksudnya. Itu yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi waktu sholat matanya tidak pernah lepas dari tempat sujudnya. Yang kedua, ketika kita duduk tasyahud, pandangan mata itu ke telunjuk, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Nah, selain itu maka tidak boleh. Itu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan menghadap ke depan, bukan. Ya, lurus gitu. Kan menghadap kiblat katanya. Iya, badan kita menghadap ke arah kiblat, wajah kita menghadap ke arah kiblat, tapi mata kita ke tempat sujud berdasarkan dari hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu Rasul bahkan sholat di dalam Ka'bah itu tetap ke tempat sujud. Karena yang diceritakan Aisyah waktu itu Rasul di Ka'bah itu. Walaupun memang ada sebagian ulama mengatakan seperti itu, tapi itu pendapat yang marju, tidak kuat. Pendapat yang rajih, mata itu ketika sholat mengarah ke tempat sujud atau ke telunjuk ketika sedang duduk tasyahud. Bapak Ibu dan sekalian, mengucapkan salam, mengawali mengucapkan salam kepada orang non-muslim itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau menjawabnya boleh. Jadi kalau dia mengucapkan misalnya orang non-muslim assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Atau yang lebih hati-hati cukup waalaikum, gitu saja. Waalaikum. Tapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah kalau toh dia mengucapkan misal bahkan lengkap dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap kan? Kita jawab lengkap. Karena apa? Mengamalkan dalil perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Dalam Al-Quran kan Allah mengatakan, fa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi penghormatan oleh seseorang dengan satu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau minimal setimpal, sama. Itu dasar Ibnu Qayyim. Jadi kalau ada orang kafir ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya, kita jawab sama. Tujuan kita adalah apa? Mengamalkan ayat Allah tadi. Kan di situ Allah tidak menyebutkan, pokoknya kamu diberikan penghormatan oleh siapapun maka balas. Itu menurut pandangan Ibnu Qayyim. Tapi ada yang mengatakan cukup ucapkan waalaikumsalam saja. Dan itu wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu dan sekalian, ya. Ini mohon maaf karena waktunya sudah maghrib. Dan terima kasih atas perhatian dan pertanyaan sekalian yang mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan atau kekeliruan. Dan mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.